Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya mencoba menjelaskan catatan saya tentang free cash flow dalam penilaian bisnis. Nah, semua bahan ajar teman-teman bisa download di link berikut. Silahkan untuk mendownload bahan ajar. Jika dibutuhkan silahkan mendownload di link berikut. Oke, kita mulai aja. Kita akan menjelaskan tentang free cash flow. Kita akan belajar tentang free cash flow dalam penilaian bisnis. Yang pertama, definisi dari free cash flow dari beberapa referensi. Definisi free cash flow dari manajemen keuangan dengan Birmingham and Houston di tahun 2001. Arus kas bebas yang berarti arus kas yang benar-benar tersedia untuk didistribusikan kepada seluruh investor. Nah, investor di sini adalah pemegang saham dan pemilik utang. Setelah perusahaan menempatkan seluruh investasinya pada aktiva tetap, produk-produk baru, dan modal kerja yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasi yang sedang berjalan. Nah, dari sini artinya arus kas bebas ini adalah arus kas setelah semua faktor produksi terpenuhi, semua dari kegiatan usaha terpenuhi, dan tersisa arus kas untuk pemegang saham maupun pemilik hutang. Ini disebut arus kas bebas sisi manajemen keuangan. Sementara dari analisis laporan keuangan, arus kas bebas adalah turunan analisis laporan arus kas yang bermanfaat sebagaimana ukuran analisis lainnya. Komponen-komponen perhitungan tersebut harus diperhatikan. Nah, ini artinya ada perhatian khusus dari komponen-komponen perhitungan arus kas bebas. Kenapa? Karena ada motivasi tersembunyi dalam pelaporan komponen yang digunakan untuk menghitung arus kas bebas, sehingga terkadang mempengaruhi manfaat atas arus kas bebas itu sendiri. Nah, ini adalah definisi arus kas bebas dari analisis laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Weld, John J. and Subramaniam tahun 2010. Dari beberapa definisi yang ada di berbagai macam buku referensi, arus kas bebas atau yang kita sebut free cash flow dapat disimpulkan sebagai berikut. Free cash flow adalah salah satu alat pengukur pertumbuhan, kinerja keuangan, serta kesehatan dari perusahaan. Nah, ini jadi free cash flow awalnya adalah alat pengukur pertumbuhan, kinerja, dan kesehatan dari perusahaan. Nah, selain tiga hal tersebut, ternyata arus kas bersih juga dapat dikatakan sebagai arus kas yang tersedia untuk investor. Nah, investor dalam hal ini adalah pemegang saham dan pemberi pinjaman. Kalau teman-teman masih ingat apa itu struktur kapital, struktur kapital terdiri dari dua hal, yaitu ekuitas dan loan atau debt. Sehingga arus kas bebas ini arus kas yang tersedia untuk investor, yaitu untuk pemegang saham dan pemberi pinjaman. Nah, ini bisa juga digunakan untuk dividen, ekspansi, maupun pelunasan hutang itu sendiri. Itu tergantung dari tujuan mana yang digunakan oleh perusahaan. Nah, ini simpulan dari beberapa referensi yang saya gunakan. Berikutnya, saya akan mencoba menjelaskan terkait jenis arus kas dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, jenis arus kas dalam laporan keuangan perusahaan terdiri dari tiga jenis. Yang pertama, arus kas operating, kedua investment, yang ketiga financing. Arus kas operating atau yang biasa kita sebut arus kas operasional ini merupakan arus kas di mana isinya ya atau value drivernya itu terdapat beberapa item. Yang pertama ini pendapatan atau penjualan, yang kedua pembelian bahan baku, persediaan, dan seterusnya, dan yang ketiga adalah pajak penghasilan. Atau kalau kita bisa melihat dari value driver ini, semua value driver ini di-trigger dari laba rugi dan working capital.
laba rugi, dan working capital. Sementara arus kas investment adalah arus kas investasi, di mana arus kas ini berguna untuk mengetahui seberapa banyak perusahaan melakukan investasi berupa capital expenditure. Bisa juga investasi lain berupa intangible di sana. Nah, ini di-trigger dari aset berupa fixed asset dan intangible asset. Sementara arus kas ketiga yaitu arus kas financing atau arus kas pendanaan. Ini adalah modal dari mana perusahaan dapat menjalankan perusahaannya atau usahanya. Ya, perusahaan dapat dana dari mana? Bisa jadi dari modal sendiri atau sebagian pun digunakan atau diperoleh dari hutang. Nah, ini kita bisa lihat di posisi pasifa terkait dengan liabilitas dan equity. Nah, ini adalah 3 jenis arus kas dalam laporan keuangan perusahaan. Dari ketiga jenis arus kas tadi, kita bisa melihat 3 jenis arus kas tadi kaitannya dengan neraca. Nah, teman-teman bisa lihat ini komposisi neraca secara gambaran kasarnya ya. Nah, ini seperti ini. Ketika kita bicara arus kas operasional, itu sebenarnya yang kita bicarakan value drivernya ada pada posisi working capital atau posisi aset lancar dan hutang lancar. Nah, ini working capital ya. Nah, ini working capital. Sementara untuk arus kas investasi di mana itu investasi berupa aset tetap dan aset tak berwujud, itu adanya di bagian aset tetap dan aset lainnya. Nah, ini bagiannya di sini. Nah, yang ketiga, arus kas pendanaan adanya di bagian pasifa. Kaitannya dengan hutang atau kewajiban yang menjadi struktur kapital dan ekuitas atau modal sendiri. Nah, ini. Sehingga 3 jenis arus kas itu dalam neraca itu merupakan bagian komponen neraca secara terpisah. Di mana ketiganya itu merupakan satu kesatuan utuh yang dapat kita lihat sebagai kinerja perusahaan, pertumbuhan perusahaan, termasuk juga bagaimana perusahaan memperoleh dana. Nah, inilah kenapa ketiga arus kas dalam laporan keuangan dikatakan sebagai salah satu tolak ukur kinerja perusahaan. Karena ketiga arus kas tadi ini mencerminkan neraca secara keseluruhan, baik dari sisi working capital atau dari sisi aset tetap dan aset lainnya yaitu investasi, dan yang ketiga adalah dari sisi pendanaan secara keseluruhan. Nah, ini jenis arus kas dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara dalam fungsi penilaian bisnis, arus kas itu hanya terdapat 2 jenis, yaitu arus kas bersih untuk perusahaan atau free cash flow to firm, atau biasa kita sebut juga arus kas bersih untuk struktur kapital. Yang kedua adalah arus kas bersih untuk equity atau arus kas bersih untuk pemilik modal. Nah, bedanya apa? Free cash flow to firm ini adalah arus kas bersih yang tersedia untuk pemilik struktur kapital. Nah, struktur kapital, ketika kita bicara struktur kapital di sini adalah pemilik modal dan pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman ya berupa loan atau debt. Nah, di sini makanya yang kita sebut capital struktur debt dan equity. Nah, ini free cash flow to firm. Sementara free cash flow equity ini hanya arus kas bersih yang tersisa untuk pemilik modal. Nah, teman-teman bisa lihat secara sederhana, secara matematika sederhana, kalau free cash flow to firm dikurangi dengan unsur dari struktur kapital berupa hutang, maka akan ketemu free cash flow to equity. Itu. Nah, apa gunanya dan kaitannya free cash flow dalam penilaian dengan laporan keuangan? Itu dapat teman-teman lihat dari slide berikut ini. Free cash flow dalam fungsi penilaian, ini saya contohkan free cash flow to firm, di mana free cash flow to firm ini adalah arus kas yang tersedia untuk capital struktur debt atau pemberi pinjaman dan equity atau pemegang saham. Gitu. Nah, dalam laporan keuangan free cash flow to firm
itu dibentuk dari arus kas operasional ditambah dengan arus kas investasi. Arus kas operasional ditambah dengan arus kas investasi. Maka nilainya itu adalah free cash flow to firm. Nah, dalam penilaian free cash flow to firm itu digunakan untuk capital structure debt dan untuk equity. Cara mencarinya itu menggunakan free cash flow dari laporan keuangan. Arus kas operasional ditambah arus kas investasi, itulah free cash flow to firm. Oke, nah ini kaitannya free cash flow to firm dalam penilaian dengan free cash flow to firm dari laporan keuangan. Oke, kita lanjut. Kembali lagi ke slide sebelumnya. Kita harus ingat bahwa ada dua jenis free cash flow, yaitu free cash flow to firm dan free cash flow to equity dalam penilaian. Kalau kita mau mencari free cash flow to equity, rumus sederhananya tadi adalah free cash flow to firm dikurangi dengan capital structure debt. Nah, ini yang harus teman-teman ingat ya, teman-teman ingat. Free cash flow to firm dikurangi capital struktur yang berupa debt atau loan sehingga menghasilkan free cash flow to equity. Nah, kaitannya dengan laporan keuangan dalam akuntansi, free cash flow to equity ya, itu diperoleh dari arus kas operasional, free cash flow operating, ditambah arus kas investasi, ditambah plus minus ya, plus minus arus kas pendanaan dari unsur hutang. Gitu. Ketika ada hutang yang dilunasi, dianggap dilunasi, maka itu bisa mengurangi. Ketika ada penambahan hutang, maka dia akan menambahkan arus kas yang tersedia. Nah, ini gambarannya secara penilaian dan secara laporan keuangan dari akuntansi. Sehingga di sini bisa teman-teman lihat bahwa sebenarnya akuntansi dengan penilaian itu saling berkaitan. Nah, free cash flow to equity itu diperoleh dari arus kas operasional plus arus kas investasi plus minus arus kas pendanaan. Sehingga kita peroleh free cash flow to equity. Di penilaian, free cash flow to equity ya digunakan untuk pemegang saham. Gitu. Nah, ini secara konsep sama. Namun demikian, dari sisi penilaian, itu memiliki rumus tersendiri untuk menghitung free cash flow. Bisa nggak kita menggunakan rumus menggunakan laporan keuangan? Bisa. Tapi butuh beberapa adjustment atau penyesuaian. Kenapa kok butuh di-adjust? Karena dalam penilaian bisnis, semua pendapatan dan biaya yang akan diakui hanya yang terkait core bisnis perusahaan saja, yang terkait dengan operasionalnya saja. Sementara arus kas dalam laporan keuangan, ini semua jenis arus kas, semua jenis pendapatan, dan semua jenis biaya terkait perusahaan itu semua dimasukkan dalam ketiga arus kas tersebut. Gitu, sehingga kita harus membuat adjustment tertentu untuk menetralisir suatu pendapatan atau biaya yang di luar operasionalnya. Nah, ini ya. Ini kaitannya arus kas dalam penilaian dengan arus kas dari laporan keuangan di akuntansi. Oke. Nah, seperti yang saya jelaskan, arus kas dalam penilaian itu punya rumusan sendiri nih untuk mempermudah. Nah, ini salah satunya dari free cash flow. Saya akan mencoba menjelaskan rumusan arus kas untuk firm atau free cash flow to firm atau yang biasa kita sebut FCFF. Nah, ini rumus perhitungannya. Arus kas untuk firm atau free cash flow to firm itu dimulai dari laporan laba rugi. Biasanya kita menggunakan EBIT, earning before interest and tax, sebagai dasar perhitungan arus kas. Nah, yang kedua, ketika kita sudah dapat EBIT dari laba ruginya, baru kita normalisasi dengan adjusted tax atau kita kurangi dengan unsur pajak. Namanya arus kas bersih yang akan digunakan untuk equity atau pemberi pinjaman atau debt, maka sebelum kita berikan itu kepada pemilik modal, capital structure, maka harus kita kurangi dulu pajak yang harus kita bayarkan. Sehingga kita dapat secara keseluruhan operating income yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungan arus kas.
Nah, ada pertanyaan, kenapa nggak dari net income saja? Nah, ini. Untuk memperoleh net income dari EBIT, ini banyak biaya pendapatan atas di luar usahanya, di luar usaha, pendapatan di luar usaha atau biaya di luar usaha yang ditambahkan. Oke. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik. Mengapa pendapatan dan biaya di luar usaha tadi saya katakan harus diperhatikan baik-baik? Karena dalam penilaian bisnis yang dapat diperhitungkan sebagai pendapatan atau biaya hanya yang berasal dari core bisnisnya saja. Kita harus memilah pendapatan di luar usaha, biaya di luar usaha harus kita singkirkan terlebih dahulu. Setelah nanti dapat nilai bisnisnya, baru pendapatan, biaya atau aset non-operasional tersebut dapat kita tambahkan sebagai penambah atau pengurang dari nilai bisnis tersebut. Nah, itu gambarannya ya. Makanya kenapa secara referensi banyak sekali yang berasal dari EBIT untuk penghitungan free cash flow. Tapi ada beberapa referensi yang akan teman-teman temukan perhitungannya dari net income. Gitu. Nah, secara konsep sama aja. Cuman nanti yang harus diperhatikan adalah pendapatan lain-lain atau beban atau biaya lain-lain. Nah, EBIT setelah dikurangi dengan adjusted tax tadi, ditambahkan lagi dengan depresiasi amortisasi. Kenapa depresiasi amortisasi ini sebagai penambah? Karena sesungguhnya depresiasi amortisasi ini bukan biaya yang benar-benar keluar. Dia hanya pencatatan saja. Itu tidak ada uang yang keluar, tidak ada uang yang dibayarkan untuk depresiasi atau amortisasi. Nah, karena ini hanya pencatatan saja, maka dari catatan yang dikeluarkan tadi harus kita kembalikan. Kenapa? Tidak ada uang yang keluar. Nah, ini makanya untuk depresiasi amortisasi sebagai penambah. Faktor yang keempat, kita harus mengurangi dengan capital expenditure. Apabila ada penambahan aset investasi yang digunakan untuk menyokong usaha, mungkin penambahan mesin, penambahan pabrik, ekspansi, dan seterusnya, itu harus kita kurangi dulu. Gitu. Kenapa? Karena ini bagian dari usaha perusahaan. Nah, yang terakhir dikurangi dengan working capital change, yaitu working capital tahun ini dikurangi dengan working capital tahun sebelumnya. Sehingga kita benar-benar tahu ada tidak penambahan cash yang masuk ke dalam perusahaan. Nah, ini cara menghitung free cash flow to firm dalam penilaian. Nah, unsur-unsur free cash flow tadi ini dijelaskan seperti pada slide berikut. Nah, tadi sudah saya jelaskan terkait EBIT ya, earning before interest and tax ini sebagai dasar perhitungan free cash flow to firm. Nah, di situ ada adjusted tax atau penyesuaian pajak, di mana ini digunakan untuk mengeluarkan unsur pajak dari EBIT tadi. Sehingga benar-benar diperoleh arus kas atau income yang sudah bersih dari unsur perpajakan. Nah, di beberapa referensi, EBIT dikurangi dengan adjusted tax ini disebut sebagai NOPLAT. Apa itu NOPLAT? Net Operating Profit less Adjusted Tax. Makanya disebutnya NOPLAT. Jadi teman-teman jangan bingung ya, kalau nanti ada yang rumusnya EBIT min adjusted tax plus depresiasi min capex min NWC. Tapi di referensi lain, NOPLAT plus depresiasi min capex min NWC. Ini sama aja secara konsep. NOPLAT ini adalah EBIT less adjusted tax, makanya disebut NOPLAT. Nah, yang berikutnya depresiasi amortisasi seperti yang tadi saya jelaskan. Karena ini hanya pencatatan aja nih, nggak ada arus kas yang benar-benar keluar. Hanya pencatatan atas penurunan nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan. Sementara capex ini adalah pengadaan barang, baik barang modalnya berwujud maupun tidak berwujud. Nah, ini karena ini merupakan investasi perusahaan jangka panjang untuk kelangsungan bisnis, ini harus benar-benar dikeluarkan, cashnya benar-benar keluar sehingga harus mengurangi dari EBIT yang sebagai dasar perhitungan free cash flow. Nah, unsur terakhir adalah NWC atau net working capital atau perubahan working capital. Tadi seperti saya jelaskan, cara menghitungnya adalah modal kerja tahun ini dikurangi modal kerja tahun lalu. Cara menghitungnya ya untuk NWC-nya. Sementara untuk working capitalnya itu adalah aset
lancar. Nah, di slide ini ada kesalahan sedikit ya, ini lancar. Nah, ini salah spelling aja. Aset lancar dikurangi dengan hutang lancar. Nah, ini untuk mencari modal kerjanya. Nah, ini unsur-unsur dalam free cash flow to firm. Nah, bagaimana untuk free cash flow to equity? Nah, ini ada beberapa hal seperti yang tadi saya jelaskan. Untuk mencari free cash flow to equity, ya free cash flow to firm dikurangin dengan capital structure debt. Itu sehingga diperoleh free cash flow to equity. Nah, ini di sini teman-teman bisa melihat asal muasal free cash flow to firm itu adalah free cash flow to equity. Oh, sorry. Asal muasal free cash flow to equity adalah free cash flow to firm. Balik ya. Nah, asal muasal untuk mencari free cash flow to equity ini diperoleh dari free cash flow to firm. Free cash flow to firm dikurangi dengan interest expense. Interest expense di sini harus dikurangi dengan unsur pajak, satu min tax. Itu interest expense ini adalah beban bunga. Kalau kita punya pinjaman, hutang ke perbankan, maka kita akan membayar beban bunganya. Nah, beban bunga yang kita bayarkan ke bank itu merupakan pendapatan untuk si bank. Pendapatan untuk si bank. Berapa sih nilai pendapatan murninya? Karena ini sifatnya pendapatan atau penghasilan, maka terutang pajak. Terutang pajak. Untuk memperoleh pendapatan murninya, maka harus dikurangi dulu dengan unsur perpajakannya. Maka di sini less interest expense atau beban bunganya dengan rumus 1 min tax. Itu karena sebagai pemilik pinjaman atau pemberi pinjaman, kita harus tahu berapa sih penghasilan yang net yang akan diperoleh dari pemberi pinjaman. Oke. Nah, ini gambarannya seperti itu, maka dikurangi less interest expense dikali dengan 1 min tax. Harus dikurangi dulu dengan unsur perpajakannya. Terus yang kedua, less principal repayment atau pokok hutangnya. Pokok hutangnya. Free cash flow to firm itu kan tadi saya jelaskan bahwa arus kas tersedia untuk pemberi pinjaman dan pemegang saham atau pemilik modal. Nah, kalau ini arus kas ini kita kurangi dari faktor hutang pemberi pinjaman, ya artinya bunganya harus dibayar, termasuk pokoknya harus dibayar juga. Gitu, sehingga semua pokoknya sudah kita lunasi, hutangnya sudah kita lunasi, bunganya kita lunasi, termasuk ketika nanti ada penalti, maka harus dikurangi juga tuh pembayaran penaltinya untuk memperoleh free cash flow to equity. Nah, yang terakhir ini add new debt issue. Apa ini new debt issue? Apabila teman-teman memperoleh data bahwa ternyata ada hutang yang belum tercatat sebagai hutang dalam neraca. Maka ini new debt issue. Gitu ya. Kalau dia sudah tercatat di neraca sebagai hutang, ya artinya secara pencatatan, secara pokok hutang sudah diakui, pembayarannya pun harus mulai dibayarkan. Ketika ada penambahan hutang yang merupakan hutang baru, maka ini secara arus kas pendanaan dia ada aliran kas masuk ke perusahaan. Apalagi ketika tidak tercatat di neraca. Nah, ini harus kita kembalikan ke posisinya, dicatat dulu di neraca sehingga arus kas ini kita catatkan, kita masukkan sebagai penambahan arus kas. Nah, ini gambarannya untuk menghitung free cash flow to equity. Nah, unsur-unsur arus kas untuk ekuitas itu seperti formula tadi. Yang pertama adalah free cash flow to firm. Dikurangin interest expense, dikurangin principal repayment atau pokok hutangnya, ditambah dengan new debt. Tambahan hutang baru ini hanya digunakan jika terjadi penambahan hutang baru yang belum diperhitungkan dalam catatan neraca. Artinya ketika semua sudah dicatat dalam neraca, tidak ada penambahan hutang baru, ya ini nggak dipakai. Ketika dia sudah masuk ke neraca bagian pasifah, ya jadinya pokok hutang. Jadinya pokok hutang masuk ke principal repayment. Itu. Nah, ini gambarannya. Nah, interest expense, principal repayment, new debt ini adalah net debt. Net debt ya, atau nilai hutang bersih.
kembali ke rumusan tadi yang sebelumnya, slide sebelumnya, free cash flow to firm dikurangi debt, maka dapat free cash flow to equity. Nah, 3 unsur ini sebenarnya adalah unsur hutang. Ketika teman-teman perusahaannya berhutang, ada beban bunga hutangnya, ada pokok hutangnya yang harus dibayar, termasuk tadi yang tidak tercatat ya, ketika ada penalti, penaltinya juga harus dibayar, gitu, karena itu kewajiban. Nah, itu semua itu bagian dari unsur free cash flow to equity. Nah, ini semua unsur bagian dari free cash flow to equity. Nah, ini sebagai gambaran, ini contoh arus kas dari laporan keuangan ya. Ada arus kas aktivitas operasi, arus kas aktivitas investasi, dan arus kas untuk aktivitas pendanaan. Nah, kalau untuk mencari free cash flow to firm ya operasi ditambah investasi. Untuk mencari free cash flow to equity, arus kas operasi tambah investasi, nanti di plus minus dari arus kas pendanaannya. Nah, ini gambaran besarnya seperti itu. Terus ini juga ada contoh untuk arus kas bersih dalam penilaian bisnis. Nah, ini dicontohkan dalam penggunaan arus kas bersih untuk discounted cash flow. Nah, arus kas itu sendiri dalam penilaian bisnis itu digunakan dalam 2 metode. Yang pertama metode DCF, discounted cash flow, di pendekatan pendapatan. Yang kedua adalah metode EEM, excess earning method, dalam pendekatan aset. Selain 2 metode ini, arus kas bersih tidak digunakan. Nah, ini untuk penggunaan arus kas bersih dalam penilaian bisnis. Nah, ini yang berikutnya seperti yang saya jelaskan tadi di awal, formula atau variasi dari free cash flow bisa berbeda-beda di berbagai macam referensi. Nah, ini contoh salah satunya. Free cash flow sama dengan net income plus non-cash expense min increase in working capital min capital expenditure. Non-cash expense di sini yaitu seperti tadi, berupa amortisasi, depresiasi, dan seterusnya. Tapi berbeda formula ini secara konsep intinya sama. Kenapa dia menggunakan net income? Karena dianggap itu sudah bebas dari unsur pajak dan unsur-unsur lainnya. Tetapi harus diperhatikan terkait dengan pendapatan dan biaya selain yang terkait dengan operasional perusahaan. Nah, ini secara konsep semua sama gitu. Kalau semua pendapatan biaya terkait dengan non operasional nggak ada di laporan laba rugi, ya teman-teman bisa pakai net income-nya. Tapi ketika ada pendapatan dan biaya yang non operasional dalam laporan laba rugi, ya gunakan dari EBIT. Tapi secara konsep, referensi manapun, konsepnya sama. Nah, ini gambarannya variasi formula free cash flow. Ini ya. Jadi, yang perlu kita pahami adalah konsepnya, bukan formulanya. Ketika teman-teman dapat formula yang berbeda antara satu referensi dengan referensi lain, kalau konsepnya nggak megang, ya teman-teman pasti akan bingung. Di buku ini bilangnya kayak gini, di buku ini bilangnya seperti ini. Tapi ketika kita paham konsepnya, apapun jenis formulasinya, teman-teman akan gampang untuk mencerna referensi tersebut. Ini gambaran dari free cash flow. Oke, untuk pertemuan kali ini referensi yang saya gunakan seperti biasa saya menggunakan SE54 karena di situ sudah ada juga cara perhitungan free cash flow. Untuk referensi lain selain aturan saya menggunakan buku manajemen keuangan ini Eugene F. Birmingham, analisis laporan keuangan, ini ada buku free cash flow, ini buku free cash flow untuk penilaian, termasuk corporate valuation karya Irwan Jaya. Ini referensi yang saya gunakan untuk membuat slide tadi. Oke teman-teman, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada masukan, saran, atau bahan diskusi, atau mungkin ada yang mau ditanyakan terkait bahasan kita free cash flow, silahkan mengisi kolom komentar atau bisa kita bahas pada pertemuan tatap muka online. Itu aja dari saya akhiri untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.